warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yostama Ardiansi. Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran perlindungan anak tentang kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan yang disengaja untuk melukai anak. Adapun bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan yang terakhir pengabaian. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kekerasan fisik. Orang tua seringkali melakukan kekerasan fisik pada anaknya, seperti memukul, meninju, mencubit, menjewer, menarik telinga anak, menarik rambut anak juga termasuk kekerasan fisik pada anak. Bahkan tidak hanya orang tua yang dapat melakukan hal tersebut. Orang di sekelilingnya juga bisa melakukan hal tersebut, seperti kakak, abang, paman, bibi, tante, kakek, nenek, tetangga, pengasuh, guru, bahkan dengan orang yang tidak dikenal. Untuk itu, kita harus mengetahui perubahan yang terjadi pada anak kita. Saat terjadi kekerasan fisik pada anak, tanda-tandanya yaitu adanya cedera pada fisik anak seperti memar, patah tulang, cedera anggota tubuh yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua, kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku seksual terhadap anak. Ada 3 jenis pelanggaran seksual terhadap anak. Yang pertama, pemerkosaan, penganiayaan, dan pornografi anak. Untuk itu, orang tua perlu memberikan pendidikan seks pada anak sesuai dengan umurnya. Misalnya, dengan memberikan informasi tentang 4 area penting yang tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain, seperti mulut, dada, alat kelamin, dan bokong. Kita sebagai orang tua harus mengetahui perubahan yang terjadi pada anak kita. Saat terjadinya kekerasan seksual, kita harus mengetahui tanda-tandanya pada anak tubuh kita, seperti anak menunjukkan perilaku rasa takut yang berlebihan, mengompol, pendarahan di area vital, bahkan penyakit menular seksual mengenai anak kita. Untuk itu, orang tua harus peduli kepada anaknya. Yang ketiga, kekerasan emosional. Kekerasan yang menimbulkan rasa sakit mental, ketakutan, dan ketekanan pada orang yang lebih tua kepada anak. Nah, orang tua wajib mengetahui kalau kekerasan pada emosional anak bisa terjadi dalam bentuk seperti mempermalukan anak di depan umum, merendahkan anak, memukul anak, memarahi baik dengan ucapan ataupun dengan sikap. Tak jarang ketika memarahi anak depan umum, para orang tua seringkali melontarkan kata-kata kasar sambil menunjuk atau melakukan kekerasan fisik seperti mencubit atau menjewernya. Memarahi anak dikhawatirkan hanya membuat tumbuh menjadi orang yang minder, takut mencoba hal baru, tidak percaya diri, egois, tidak ramah, tertutup, dan tidak peka, mudah marah, dan mudah memarahi orang lain dengan teriakan atau bentakan, termasuk pada orang tuanya. Selain itu, memukul anak malah mengejarkan mereka untuk menjadi orang yang suka memukul. Karena anak-anak adalah peniru ulung. Segala yang dilakukannya adalah hasil meniru apa yang ia lihat dan ia dengar dari orang terdekatnya. Beberapa tanda pelecehan emosional yang terjadi pada anak seperti anak tanpa depresi atau trauma yang berlebihan. Yang kedua, anak gelisah atau anak ketakutan. Yang ketiga, anak menghindari kontak mata langsung dengan orang lain. Dan yang terakhir,
tingkat percaya diri anak yang rendah. Nah, tentunya sebagai orang tua kita tidak menginginkan hal itu terjadi, bukan? Maka sebagai orang tua kita dapat memberikan rasa kasih sayang yang penuh kepada anak dengan penuh cinta. Terus juga mengawasi anak untuk melakukan kegiatannya dan memberikan pujian kepada anak ketika ia dapat menyelesaikan masalahnya tanpa kekerasan. Yang keempat, pengabaian. Tidak sedikit orang tua tanpa sadar melakukan kesalahan kepada anaknya, terutama pada pengabaian, di mana orang tua gagal dalam memberikan atau memenuhi dasar kebutuhan anaknya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ada 4 jenis pengabaian pada anak. Yang pertama, pengabaian fisik. Yang kedua, pengabaian medis. Yang ketiga, pengabaian pendidikan. Dan yang terakhir, pengabaian emosional. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengabaian fisik, di mana orang tua gagal dalam memberikan makan, pangan, sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, pengabaian medis, di mana orang tua gagal dalam memberikan perawatan kesehatan pada anaknya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengabaian pendidikan, di mana orang tua gagal dalam memberikan pendidikan kepada anaknya untuk masa depannya. Yang keempat, atau yang terakhir, pengabaian emosional, di mana kegagalan orang tua dalam memberikan rasa kasih sayang, rasa cinta kepada seorang anak. Untuk itu, kita perlu mengetahui tanda-tanda pengabaian pada anak, seperti anak tidak menunjukkan perubahan berat badan sesuai dengan umurnya dan tidak mendapatkan perilaku yang penuh kasih sayang dari orang tuanya. Sebagai masyarakat, jika kita melihat atau mendengar kekerasan terjadi pada anak di dekat kita atau di sekitar kita, baik itu dilakukan oleh orang tuanya atau dilakukan oleh orang lain, hal yang harus kita lakukan ialah: pertama, tanyakan kepada pelaku apa penyebab dia melakukan kekerasan pada anak tersebut. Yang kedua, beri saran yang bijak, di mana kita memberikan saran yang bijak kepada pelaku bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah, karena akan berdampak fatal bagi anak. Yang ketiga, tenangkan anak. Berbicara kepada anak dengan kalimat untuk menenangkan anak agar risiko trauma yang dialami anak bisa berkurang. Yang keempat, membuat mereka berdamai. Dan jika pelaku kekerasan tidak mendengarkan atau menanggapi kehadiran kita, maka kita bisa minta tolong kepada orang yang di sekitar kita, atau bahkan kita bisa melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib. Untuk itu, jangan takut dan tetap berani untuk melindungi anak tersebut dari segala bentuk kekerasan yang terjadi pada anak tersebut. Untuk itu, orang tua tidak boleh lengah dalam memperhatikan pertumbuhan pada anaknya. Dikarenakan, orang tua itu sangat berperan penting dalam mengendalikan perilaku anak. Ketika kekerasan terjadi sejak kecil, maka dikhawatirkan akan membuat anak ketika dewasanya nanti akan menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan juga. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan dan juga segala bentuk kekerasan yang terjadi pada anak harus dihindari, supaya anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan potensi yang dimilikinya dan mendukung anak secara maksimal untuk mendukung kesuksesan dan kebahagiaan anak di masa depan. Nah, itulah tadi beberapa hal tentang kekerasan yang terjadi pada anak yang harus diketahui terutama orang tua.
Karena sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.